Selamat pagi Mas Bro, hari ini saya di kota Tasikmalaya. Hari ini mau nyoba goes ke Gunung Galunggung.
alhamdulillah sampai juga di Gunung Galunggung Mas Bro. Tadi kita berenam, akhirnya yang lain pada istirahat dulu, jadi saya terpaksa goes mandiri. Dan ternyata memang benar jalannya luar biasa Mas Bro, tapi alhamdulillah terbayar lunas, sudah sampai Gunung Galunggung. Teruji Mas Bro, walaupun mobil berhenti, masih banyak PR ya, tapi udah lumayan lah. Oke. Nih Mas Bro, saya pakai efek bun. Tadi saya pakai elemen packs, ternyata nggak mampu Mas Bro. Mau nggak mau kayak ganti senjata. 40 kilo gimana tuh? Biasa aja. Selamat pagi Mas Bro. Di depan saya ini ada dua sepeda viral. Yang ini Element Pax Gen 2, yang ini dari Brompton ya. Ini made in Inggris, ini katanya sih made in Indonesia ya. Ini Element Pax, ini Brompton. Kita lihat visualnya Mas Bro. Ini sebenarnya udah lepas rak, jadi saat dilipat seperti ini lebih jaraknya ini lebih tinggi gitu. Karena raknya ini udah dilepas. Kalau yang ini kan raknya belum dilepas, jadi mepet ke frame gitu. Tapi sebenarnya nggak nempel sih. Ini Mas Bro untuk tampilannya. Ini Brompton, ini Pax. Kita lihat secara detail ya Mas Bro ya. Kalau dari sini Element Pax ini terlihat geometrinya tuh berbeda ya, terutama di bagian head tube sama tip tube-nya itu. Jadi untuk yang Element Pax itu lebih miring kayak gini dibandingkan dengan Brompton. Jadi dari geometrinya sudah beda. Ukuran ban sama 18 inci. Kemudian untuk speed sama ya, 2x3. Tapi untuk Brompton yang ini 3 speed ya, seperti ini. Kelihatan ya Mas Bro ya, dari geometrinya udah beda. Jadi jarak antara handlebar ke saddle itu lebih panjang yang Pax Gen 2. Nah, kita lebih jauh lagi ya lihatnya ya. Nah, mulai dari handle post. Handle postnya beda Mas Bro. Jadi nih ya, detailnya seperti ini. Seperti ini Mas Bro. Nah, kalau yang Pax kayak ini beda. Ini warnanya powder coating ya. Kalau ini kering banget. Ya powder coating tapi lebih halus gitu loh. Beda, warnanya beda bener-bener. Untuk Brompton itu memang kualitasnya beda lah. Seat clamp-nya pun beda ya. Kelihatan lah seat clamp-nya. Nih, seat clamp-nya ini modern gitu. Kalau itu bener-bener kelihatan klasik. Wah, ini beberapa part udah di-upgrade, jadi sudah enggak begitu ini ya, kelihatan asli Brompton-nya. Ini saya mau fokus ke bagian frame saja ya. Perbedaan sangat mencolok ini bro. Di front yang main frame ini dia lebih panjang yang Gen 2. Sudah diukur kurang lebih 1,5 cm. 1 sentian lah gitu perbedaan panjangnya. Front block sama-sama menggunakan front block. Nah, ini kelebihannya di sini Mas Bro. Ini bentuk headsetnya udah menyerupai Chris King bro. Walaupun no brand, tapi ini benar-benar gak goyang gitu. Ini udah benar-benar menyerupai Chris King nih. Ini jos banget sih ini. Ini belum ada dijual di pasaran. Headsetnya bagus banget. Benar-benar gak goyang gitu loh. Ini salah satu keunggulan Pax ya. Benar-benar rigid. Ukuran headtube sama ya, sama-sama gede gitu, oversize. Nah, las-lasannya ini
ini kecil. Kalau yang Brompton itu memang rasanya itu lebar, lebih rapi. Kalau dibuka ini warnanya emas ya. Kalau untuk yang PAX itu enggak. Tapi sekali lagi ini hanya dari visual bro. Yang penting itu kekuatan. Dan selama ini itu enggak ada keluhan PAX patah dan sebagainya, itu enggak ada. Jadi enggak masalah ya. Jadi menurut saya enggak masalah gitu. Nah kemudian masuk ke lipatannya ya. Lipatannya seperti mas bro. Ini gede juga buat punya PAX ini. Nah Brompton juga hampir sama, beneran hampir sama. Bagus lah untuk PAX itu. Kemudian untuk bagian yang paling berbeda ini di sini nih. Ini tumpuan dari seat tube, tumpuan dari itu punya Brompton tuh lebar bro. Ini yang membedakan antara 360 dan PAX itu di sini. Tumpuannya tuh benar-benar lebar. Berbeda dengan PAX. PAX itu kecil. Nah kecil, ini kecil. Makanya triangle di PAX sama di Brompton tuh nggak bisa sama gitu. Pasti beda gitu. Nih, kunciannya bagus ya maksudnya. Untuk di PAX ini sudah saya goes 50 km nih untuk hari ini sampai hari ini. Ini nggak goyang sedikit pun. Oke lah ini, kenceng. Ini bentuknya bisa menggunakan jari kayak di HNH gitu ya. Ini salah satu keunggulannya sih. Oke banget, benar-benar upgradean dari PAX Gen 1 tuh oke banget lah. Kalau Brompton ini sudah di-upgrade ya. Tapi punya Brompton juga bagus. Nih, rasanya beda ya mas ya. Rasanya tuh kayak rapi gitu. Nah kemudian di Alliance PAX ini tampilannya ini kecil-kecil. Ini sama-sama menggunakan Octalink ya mas ya. Tapi bisa juga kalau mau upgrade ke HT2. Nah ini PAX-nya ini udah oke banget nih. Ini udah eksternalnya 2 speed, internalnya 3 speed. Strumi Archer ya, Strumi Archer. Nah untuk bagian fognya kalau diperhatikan bener-bener sama mas bro geometrinya, cuma bedanya tuh di sini nih. Di sini ini lebih panjang. Jadi ini bisa diatur ketinggian wheelsetnya, bisa dinaikin maupun nurunin. Jadi celah ininya tuh lebih panjang gitu. Kalau di Brompton dia lebih pendek celahnya. Jadi memang udah disetting untuk panjang atau lebar wheelsetnya segini gitu. Paham ya maksudnya? Catchernya pun bentuknya sama, tapi plastiknya beda lah, jauh. Ini plastiknya lebih bagus, soal ini kasar banget plastiknya. Dan untuk remnya juga bentuknya sama, bener-bener cuma beda di merek aja, sama finishing. Baut-bautnya tuh ini kayak baut-baut di toko material gitu ya. Kalau ini baut-bautnya tuh emang beda sih, lebih halus gitu, lebih rapi. Tapi secara umum kenyamanan PAX Gen 2 itu memang di atas ekspektasi ya mas ya. Keren sih, gak kepikiran gitu. Walaupun untuk finishingnya itu di baut-bautnya memang kurang ya, tapi kenyamanannya di atas ekspektasi mas. Bener-bener udah Brompton killer nih kalau dilihat. Keren ya mas ya untuk tampilannya tuh. Ini udah banyak upgrade soalnya. Kalau ini paling baru upgrade ban sama di pedal aja, udah cukup itu aja. Nikmatin dulu lah ya bro ya perjalanannya ya. Mantap ya mas ya tampilannya, keren nih mas bro, kayak gini. Nah kelemahannya di PAX tuh ada di seat postnya mas bro. Nah seat post ini juga nggak halus ya, jadi masih bisa membuat belaret nih. Kalau dilihat nih, ini ada belaretan halus gara-gara saya naik turunin seat post gitu. Untuk panjang seat postnya juga ini masih 52 cm, jadi untuk tinggi 170 ke atas ini memang harus upgrade seat post yang lebih tinggi gitu. Kalau ini udah seat postnya ada upgradean punya Esofix ya, lebih halus lah, bagus. Oke, kita lihat ke bagian dalamannya ya mas ya. Sebentar saya buka dulu. Enak banget dibukanya, bisa gini, set ini. Kemudian kita tekuk. Nah, nih mas lihat nih, bagian dalamannya itu bagian interior frame-nya. Oke sih tuh. Ini benar-benar tebel gitu besinya, jadi kelihatan kokoh. Mantap ya mas.
hati-hati di sini sebaiknya dikasih pelindung sebenarnya biar debu tuh nggak gampang masuk ke sini ya. Tapi ini nih lihat nih, tebel gitu, besinya tuh berasa kokoh ya Mas Wei. Udah upgrade di bagian sini, bagus lah. Nanti saya kasih lihat untuk perbedaan dari Tax Gen 1 dan Gen 2 ya. Kalau ini yang dari Brompton. Seperti ini Mas Wei. Kita buka ya. Nah Mas Bro, ini untuk tampilan yang Brompton ya Mas Bro ya. Ini juga kokoh sih, beda gitu. Nih tampilannya, oke ya, beda ya. Dari sini aja udah kelihatan beda. Di bagian sini juga pengunciannya lebih beda, lebih halus sih. Finish yang las-lasannya, cara ngelasnya pun beda. Dia ada kayak ini buat pengencang mungkin ya, nggak tahu buat apa ya. Perbedaannya Mas Bro. Ini Mas Bro. Beda banget lah ini Mbak. Kalau udah lihat handle post sama bagian frame-nya tuh udah beda sih interiornya gitu lah ibaratnya.